Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. 2 hari kemudian, Yun Che dan Xia Qingyue tiba di alam Dewa Kerajaan Brahma pada waktu yang disepakati. Kali ini, Qianye Fantian tampak lebih sopan dan santun dari sebelumnya. Dia bahkan keluar secara pribadi untuk menyambut dan mengantar mereka sampai ke kuil Brahma Surga. Jelas bahwa kehati-hatiannya berasal dari fakta bahwa rahasia terbesarnya telah terbongkar. Qianye seharusnya mengirimkan Bahtera untuk mengawal kalian berdua dari alam Dewa Bulan. Qianye bersyukur sekaligus cemas karena Kaisar Dewa Bulan bersedia melakukan perjalanan sendiri, kata Qianye Fantian dengan tulus. Kamu terlalu sopan, Kaisar Dewa Langit Brahma, kata Xia Tiyue. Yun Che adalah kunci untuk menyelamatkan dunia saat ini. Adalah tugas raja ini untuk memastikan keselamatannya saat dia menjadi tamu di alam Dewa Bulan. Meskipun terdapat ekspresi kontras di wajah kedua Kaisar Dewa itu, salah satu dari mereka tersenyum ramah, sementara yang lain menunjukkan ketidakpedulian dan sikap acuh, tak satu pun dari mereka yang peduli dengan penampilan, itu mungkin pemandangan yang tidak biasa. Yun Che, sudah waktunya kau mencari Kaisar Iblis Pemalu Surga, dan penundaan lebih lanjut adalah tindakan yang tidak bijaksana. Anda harus segera memulainya. Xia Qingyue berkata segera dan langsung saat mereka memasuki kuil Brahma Surga. Baiklah, Yun Che mengangguk sebagai jawaban sebelum mengulurkan tangan ke Qianye Fantian, jika boleh, Kaisar Dewa Langit Brahma. Sama seperti dua perawatan sebelumnya, Yun Che duduk berhadapan langsung dengan Kaisar Dewa Langit Brahma dan melepaskan energi cahayanya yang dalam. Hasilnya, energi iblis bayi jahat di dalam tubuh Kaisar Dewa Langit Brahma perlahan-lahan dimurnikan. Xia Tiyue juga duduk di samping Yun Che seperti sebelumnya. Dia mengunci auranya dengan kuat di sekitar Yun Che, jelas menunjukkan ketidakpercayaan pada alam Dewa Kerajaan Brahma meskipun Qianye Fantian berada tepat di depannya. Kuil menjadi sunyi seiring berjalannya waktu dengan tenang dan lambat. Yun Che memusatkan perhatiannya pada sirkulasi energi cahaya yang mendalam, Qianye Fantian diam-diam menerima pemurnian, dan Xia Qingyue duduk dengan protektif di sisinya. Tak satu pun dari mereka bergerak atau mengucapkan sepatah kata pun selama proses berlangsung. 1 jam, 2 jam, 4 jam. Ketika 6 jam telah berlalu tanpa insiden, Xia Qingyue tiba-tiba membuka matanya dan perlahan bangkit. Auranya masih terfokus pada Yun Che, tapi dia telah meninggalkan sisinya untuk berjalan perlahan melintasi fondasi luas kuil Brahma Surga. Langkah kakinya lembut, dan pakaiannya tidak menimbulkan gemerisik. Setelah mondar-mandir sebentar di kuil Brahma Surga, dia berhenti di depan sebuah potret sederhana dan tua, dan menatap. Orang di dalam potret itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah ilahi emas Brahma. Jubah tersebut mewakili status tertinggi yang dapat dicapai di alam Dewa Kerajaan Brahma, semakin menonjolkan kesan alami lelaki tua itu. Dia menatap potret itu dengan tenang dan tidak memalingkan muka untuk waktu yang lama. Hehe, sepertinya kamu sangat tertarik dengan leluhur raja ini, Kaisar Dewa Bulan. Suara ramah Qianye Fantian tiba-tiba memecah kesunyian kuil. Tatapan Xia Qingyue sedikit bergeser sebelum dia berkata, aku mengerti. Tak heran potretnya terasa sangat mengesankan. Kaisar Dewa ini berasal dari generasi manakah? Dia adalah Kaisar Ilahi dari 3 generasi yang lalu, kata Qianye Fantian sambil tertawa. Kamu mungkin mengingatnya jika kamu menelusuri inti ingatan Kaisar Dewa Bulan sebelumnya. Xia Qingyue merenung sejenak sebelum berkata dengan nada penuh arti,
Kaisar Dewa ini tampaknya telah melakukan pelayanan yang luar biasa kepada alam dewa kerajaan Brahma. Dia adalah pria terhormat. Dia mengatakan ini, karena Kaisar Dewa Langit Brahma ini seharusnya adalah orang yang menemukan segel kehidupan dan kematian primordial berdasarkan perhitungan waktunya. Sebagai junior, saya tidak berani mengomentari prestasi nenek moyang saya. Tapi apa sebenarnya maksudmu, Kaisar Dewa Bulan? Qianye Fantian masih tersenyum. Kamu terlalu banyak berpikir, Kaisar Dewa Langit Brahma. Xia Qingyue akhirnya mengalihkan pandangannya dari potret itu dan berkata, itu adalah pertanyaan yang tidak masuk akal. Raja ini hanya tertarik dengan kekuatan potret ini. Kaisar Dewa Langit Brahma, Yunce tiba-tiba angkat bicara, tolong jangan kehilangan konsentrasimu, atau energi iblis akan lepas kendali. Oh, permisi, ini kesalahan Qianye, jawab Qianye Fantian segera. Xia Qingyue menjauh dari potret itu dan berjalan ke arah lain di kuil. Qianye Fantian juga terdiam dan menutup matanya seolah pikirannya kembali terkonsentrasi. Qianye Fantian tampak lebih fokus pada perawatannya dibandingkan sebelumnya, namun pada saat inilah Yunce berkata dalam benaknya, mari kita mulai, Heling. Gumpalan racun langit segera mengalir melalui energinya yang dalam dan menyelinap ke dalam tubuh Qianye Fantian, memasuki sumber energi iblis bayi jahat di dalam Qianye Fantian secara langsung. Karena keduanya adalah energi negatif, energi iblis bayi jahat tidak menolak masuknya racun langit sama sekali. Meskipun Yunce cukup yakin bahwa dia akan berhasil, dan perhatian Qianye Fantian dengan tegas dialihkan oleh Xia Qingyue, dia tetap bekerja dengan hati-hati dan tanpa tergesa-gesa untuk meminimalkan kemungkinan terdeteksi. Dia tidak pernah mentransfer lebih dari beberapa utas ke Qianye Fantian setiap kali, dan keseluruhan prosesnya lambat dan stabil. Seolah-olah waktu telah berhenti total. Waktunya terasa sangat lama, tapi Yunce akhirnya bisa menuangkan setiap racun langit yang telah diolah Heling ke dalam tubuh Qianye Fantian dan menyembunyikannya di balik energi iblis bayi jahat. Dia tidak meninggalkan satu tetes pun. Pekerjaannya selesai, Yunce membuka matanya dan menjatuhkan tangannya dengan sedikit lesu dari ulu hati Qianye Fantian. Dia lalu menghela nafas panjang dan menyeka keringat di keningnya. Terima kasih atas masalahnya, anak Dewa Yun, kata Qianye Fantian penuh rasa terima kasih setelah membuka matanya. Tidak perlu sopan santun seperti itu, Kaisar Dewa Langit Brahma, kata Yunce seolah sedang bercanda sambil tersenyum. Junior ini bisa mendapatkan bantuan besar dari Kaisar Dewa Langit Brahma tanpa mengeluarkan terlalu banyak energi, jadi sepertinya junior inilah yang mendapat manfaat lebih banyak dari pertukaran ini. Qianye Fantian tertawa keras sebagai jawabannya. Jangan khawatir, anak Dewa Yun. Qianye tidak akan melupakan hal ini selama dia hidup. Jika kamu punya kebutuhan, anak Dewa Yun, Qianye akan melakukan yang terbaik. Xia Qingyue kembali ke sisi Yunce dan memeriksanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia kemudian berkata, kami akan berhenti hari ini karena kamu kehabisan energi. Kaisar Dewa Langit Brahma, Yunce harus fokus membujuk Kaisar Iblis Pemalu Surga selanjutnya, dan ini adalah hal terpenting di seluruh alam dewa. Oleh karena itu, dia tidak akan bisa memurnikan energi iblis di dalam dirimu untuk waktu yang lama. Jika aktif kembali, Anda harus mencari cara lain sendiri. Hehe, itu tidak masalah, kata Qianye Fantian sambil tertawa. Hampir 40% energi iblis telah dimurnikan. Qianye seharusnya mampu menahan serangan lain tanpa masalah, dan memurnikan sisanya sendiri. Qianye tidak akan berani lagi menyusahkan anak Dewa Yun. Memurnikan dirimu sendiri.
Pernyataan Qianye Fantian menyebabkan Xia Qingyue memandangnya dan berkata, kekuatanmu yang terdalam mungkin mencapai surga, Kaisar Dewa Langit Brahma, tetapi energi iblis bayi jahat adalah eksistensi tingkat yang sangat tinggi. Diperlukan waktu beberapa, bahkan 10 tahun sebelum Anda dapat memurnikan semuanya. Raja ini tidak meragukan bahwa Anda dapat menahan rasa sakit dari energi iblis, Kaisar Dewa Langit Brahma. Namun, Anda sepertinya telah melewatkan ancaman mematikan lainnya. Oh! Mata Qianye Fantian berkedip sekali saat dia bertanya, tolong beri pencerahan padaku, Kaisar Dewa Bulan. Jika tebakan raja ini benar, Kaisar Dewa Laut Selatan pasti mengunjungimu secara pribadi beberapa waktu lalu. Apakah itu benar? Tanya Xia Qingyue. Hehe, itu benar. Kaisar Dewa Bulan benar-benar sangat cerdas. Qianye Fantian mengangguk, tapi kerutan kecil muncul di alisnya. Kau terlalu memujiku, Kaisar Dewa Langit Brahma. Siapapun yang mengenal Kaisar Dewa Laut Selatan sedikit pun dapat mengetahui hal ini. Xia Qingyue menyipitkan matanya sedikit sebelum melanjutkan, hubungan antara wilayahmu dan wilayahnya selalu agak tentatif, tetapi alam dewa kerajaan Brahma baru-baru ini kehilangan 3 dewa Brahma. Dia tidak akan menjadi Kaisar Dewa Laut Selatan jika dia tidak menggunakan kesempatan ini untuk melempar batu saat kamu sedang jatuh, terutama mengingat kegilaan obsesifnya pada Dewi Wanita. Jangan khawatir, Kaisar Dewa Bulan. Qianye Fantian terus tersenyum tanpa terlihat gelisah. Alam dewa kerajaan Brahma tidak takut pada Kaisar Dewa Laut Selatan bahkan setelah kehilangan 3 dewa Brahma. Tetapi bagaimana jika mereka kehilanganmu juga? Xia Qingyue berkata dengan dingin. Senyuman di wajah Kaisar Dewa Langit Brahma segera memudar. Apa maksudmu, Kaisar Dewa Bulan? Saya yakin Anda lebih tahu dari siapapun orang macam apa Kaisar Dewa Laut Selatan itu, Kaisar Dewa Langit Brahma. Bahkan bisa dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa serendah dia. Baginya, kematian ketiga Dewa Brahma adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan dia mungkin akan mencoba meracuni Anda jika Anda menolak menuruti keinginannya. Dengan kepergianmu dan ketiga Dewa Brahma, akan terlalu mudah baginya untuk mendapatkan Dewi Wanita untuk dirinya sendiri, bukan begitu? Konyol. Qianye Fantian akhirnya menunjukkan sedikit kemarahan. Menurutmu orang seperti dia bisa meracuniku? Dari segi kekuatan, tentu saja Kaisar Dewa Langit Brahma tidak takut pada siapapun. Namun, alam Dewa Laut Selatan memiliki sejenis racun yang disebut racun pembunuh dewa absolut. Itu adalah racun jahat di masa lalu, dan saat ini merupakan racun paling mematikan di seluruh dunia. Saat itu, ia bahkan hampir membunuh Dewa Bintang Pembantaian Surgawi. Anda hanya harus berhati-hati, Kaisar Dewa Langit Brahma, Xia Qingyue memperingatkan dengan acuh tak acuh. Qianye Fantian sedikit menyipitkan matanya dan menatap Xia Qingyue. Kaisar Dewa Bulan, apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku takut dengan racun iblis Laut Selatan? Xia Qingyue balas menatap tanpa rasa takut dan menjawab dengan lembut, tentu saja kamu tidak perlu takut dengan racun seperti itu dulu. Tapi, saat ini kamu sedang ternoda oleh energi iblis bayi jahat. Apakah kamu serius mengatakan kepadaku bahwa kamu tidak takut sama sekali? Apa maksudmu? Qianye Fantian bertanya sambil mengerutkan kening. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan Xia Qingyue. Jutaan tahun yang lalu, racun yang telah memusnahkan para dewa dan iblis, segudang kesengsaraan adalah perpaduan antara energi jahat roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan dan racun dari mutiara racun langit. Namun, inti dari miriat kesengsaraan adalah racun, bukan energi iblis, artinya,
racun mematikan apapun yang bersentuhan dengan energi iblis bayi jahat dapat mengalami mutasi yang tidak terduga dan mengerikan. Ekspresi Qianye Fantian terlihat sama seperti biasanya, tapi tatapannya membeku sesaat ketika dia mendengar ini. Jika kamu melakukan kontak dengan racun pembunuh dewa absolut saat kamu masih ternoda oleh energi iblis bayi jahat, konsekuensinya mungkin tidak terbayangkan. Ini adalah racun berbahaya dan mematikan yang mempunyai konsekuensi berat. Biasanya, tidak ada yang berpikir untuk menggunakannya. Tapi karena ini adalah Kaisar Dewa Laut Selatan yang sedang kita bicarakan, maka yang jadi masalah bukan kemauan, tapi keberanian. Tidak ada alasan untuk percaya bahwa Kaisar Dewa Laut Selatan belum mempertimbangkan apa yang telah Anda pertimbangkan, Kaisar Dewa Langit Brahma. Tiba-tiba, dia menghentikan dirinya sebelum melirik Qianye Fantian. Oh, sepertinya kekhawatiran raja ini tidak berdasar. Kaisar Dewa Langit Brahma tidak perlu takut dengan racun ini. Kalau begitu, ayo kita pergi, Yunce. Kamu pasti sibuk, Kaisar Dewa Langit Brahma. Anda tidak perlu mengirim kami pergi. Selamat tinggal. Menurut pendapat Yunce, cara Xia Qingyue menanam benih keraguan di benak Qianye Fantian sangat menakutkan. Faktanya, menyebut mereka sebagai benih keraguan mungkin meremehkan sesuatu, dia seharusnya mengatakan bahwa dia telah menanamkan bayangan di hati Qianye Fantian. Akankah sesuatu terjadi ketika racun dan energi iblis bayi jahat bercampur? Tidak ada yang tahu. Tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya sebelumnya. Namun ada satu hal yang pasti, tidak ada yang lebih menakutkan daripada hal yang tidak diketahui. Racun pembunuh dewa mutlak adalah racun yang menimpa Jasmine. Dengan kata lain, Kaisar Dewa Laut Selatan Nan Wansheng adalah orang yang hampir membunuh Jasmine saat itu. Yunce hanya tahu sedikit tentang Kaisar Dewa Laut Selatan, tapi kata-kata Xia Qingyue hari ini saja sudah cukup untuk membuatnya menyadari betapa berbahaya dan tidak seperti Kaisar Dewa pria itu sebenarnya. Sial, dia mungkin pasangan yang cocok untuk Qianye Yinger. Setelah Yunce dan Xia Qingyue melangkah cukup jauh, mata Qianye Fantian perlahan berubah suram dan bingung. Ruang di sebelahnya sedikit terdistorsi, dan Qianye Yinger segera muncul setelahnya. Apa yang sedang terjadi? Qianye Fantian menghabiskan waktu lama untuk berpikir, ada yang salah dengan semua ini. Mereka tidak datang untuk mendapatkan segel kehidupan dan kematian primordial. Alis Qianye Yinger tenggelam saat dia berkata dengan nada rendah, juga, aku merasa dia tahu aku ada di sini, tapi dia pura-pura tidak menyadarinya, ini berarti dia juga tidak ada di sini untukku. Hanya itu yang berhasil dikumpulkan oleh Qianye Fantian dan Qianye Yinger. Mereka tidak tahu alasan di balik kunjungan Xia Qingyue dan Yunce. Membuatnya berutang budi dalam jumlah besar bukanlah satu-satunya hal yang mereka cari, bukan? Bagaimana kabarnya? Xia Qingyue bertanya pada Bahtera yang dalam ketika mereka kembali. Ini sukses. Yunce menghela napas sedikit sebelum melanjutkan, racunnya akan muncul sepenuhnya setelah 6 jam berlalu. Qianye Fantian tidak akan berani menyentuh energi iblis bayi jahat tanpa alasan yang jelas, jadi dia seharusnya tidak bisa menemukan racun langit yang tersembunyi di dalamnya. Bagus. Tetap saja, meskipun semuanya berjalan lancar, Yunce tidak bisa menghilangkan rasa takut yang ada di dalam dirinya sepenuhnya. Dia berkata, ini adalah Qianye Fantian yang sedang kita bicarakan. Saya tidak percaya kami benar-benar melakukan itu. Saya tidak akan berani melakukan pertaruhan seperti itu jika Anda tidak mendapat dukungan dari Kaisar Iblis Pemalu Surga, kata Xia Qingyue dengan tenang. Kita akan tahu hasilnya besok. Jika berhasil, maka semuanya baik-baik saja.
Jika gagal, saya akan menanggung akibatnya sebagaimana mestinya. Akulah yang melakukan keracunan itu. Aku akan menanggung akibatnya bersamamu jika ternyata gagal, kata Yun Ce dengan sikap yang terlihat ceroboh. Kamu harus mengurus urusanmu sendiri terlebih dahulu. Xia Qingyue mengabaikan pernyataannya sepenuhnya dan berkata, apakah kamu sudah menemukan cara untuk menghadapi kembalinya para dewa iblis? Yun Ce menggelengkan kepalanya sambil menjawab, bahkan tidak dekat. Xia Tiyue terdiam. Honger dan Yuer adalah harapan terbesarnya, tapi manusia di dunia ini saat ini terlalu lemah untuk menangani Kaisar Iblis dan Dewa Iblis. Xia Tiyue melunakkan suaranya dan berkata, kamu tidak perlu memberikan terlalu banyak tekanan pada dirimu sendiri. Anda tidak perlu memaksakan diri untuk sukses. Anda bukan Mesias terpilih, dan Anda tidak mempunyai kewajiban untuk menjadi Mesias. Yun Ce tersenyum padanya dan menjawab, aku tahu. Terima kasih. Rasa terima kasih Yun Ce menyebabkan Xia Qingyue membuang muka. Matanya menyembunyikan campuran emosi yang kompleks. Ngomong-ngomong, kamu belum kembali ke alam Dewa Naga dan mengunjungi Senior Sensi, kan? Xia Qingyu bertanya dengan datar, dialah yang menyelamatkan hidupmu dan memberimu energi cahaya yang dalam. Tanpa dia, rencana hari ini tidak akan pernah membuahkan hasil. Itu benar, kata Yun Ce sambil bersandar di dinding. Ekspresinya terlihat sedikit aneh karena suatu alasan, dan aku tidak akan pergi dalam waktu dekat. Mengapa? Apakah karena dia saat ini sedang berkultivasi terpencil? Xia Qingyue berbalik ke arahnya. Yun Ce menggelengkan kepalanya sedikit dengan tidak wajar dan berkata, saya tidak yakin apa yang terjadi di sana, tapi saya dapat memberitahu Anda bahwa dia pasti tidak sedang berkultivasi terpencil saat ini. Oh, Xia Qingyue sepertinya tertarik. Raja Naga adalah orang yang menyatakan bahwa Ratu Naga Sensi sedang berkultivasi terpencil. Ini juga bukan rahasia lagi di alam Dewa Naga. Mengapa menurut Anda demikian? Itu karena aku mengenalnya lebih baik dari siapapun, ahem. Apa yang ingin saya katakan adalah energi mendalam Sensi sangat istimewa, dan kultivasi terpencil yang normal sama sekali tidak diperlukan baginya. Selain itu, tanah terlarang Samsara adalah tanah terlarang terbesar di alam Dewa Naga, dan satu-satunya orang yang bisa mengganggunya sesuka hati adalah Raja Naga. Jika dia benar-benar ingin dibiarkan sendiri, dia akan menutup seluruh tanah terlarang Samsara bahkan tanpa memberitahu Raja Naga. Raja Naga akan belajar sendiri begitu dia menyadari bahwa pintu masuknya sudah ditutup. Bahkan jika dia memberitahu dia sebelumnya karena alasan tertentu, dia adalah orang yang sangat penyendiri yang tidak ingin berhubungan dengan dunia sekuler sama sekali. Dia tidak akan membiarkan Raja Naga mempublikasikan budidaya terpencilnya ke seluruh alam Dewa Naga, apalagi dunia luar. Lagi pula, ada tembok khusus antara dia dan Raja Naga, tembok yang tidak akan dipercaya oleh orang luar kecuali mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan itu sebelum menyebutkan alasan tertentu yang lebih besar dan lebih istimewa. Kecuali dia tidak punya pilihan lain, dia tidak akan pernah meminjam apapun dari Raja Naga atau berhutang apapun padanya. Oleh karena itu, bahkan jika dia berencana untuk melakukan budidaya terpencil untuk waktu yang lama, dia tidak akan pernah meminta Raja Naga untuk membangun penghalang penyegel lain untuknya. Xia Qingyue menatap Yun Ce dengan tajam. Itulah mengapa saya bingung ketika Kaisar Langit Surga Abadi memberitahu saya bahwa Sensi telah berkultivasi terpencil di alam Song Salju. Saat aku bertemu dengan Raja Naga nanti di alam surga abadi, cara dia memandang dan berbicara kepadaku juga luar biasa. Bukan apa-apa.
Yunce tiba-tiba memotong dirinya sendiri dengan paksa. Kamu hanya tinggal di tanah terlarang samsara selama setahun, dan kamu sudah mengenal senior Sensi dengan baik. Xia Tiyue bertanya dengan nada penuh arti. Jangan konyol, memahami seorang wanita tidaklah sesederhana itu. Yunce mengerutkan bibirnya saat mengatakan ini. Dia sepertinya mengisyaratkan sesuatu. Ini hanyalah kebiasaan dan prinsip dasarnya. Saat ini senior Jie Yuan membutuhkan semua perhatianku, dan aku tidak bisa membagi fokusku saat ini. Aku perlu mempelajari lebih lanjut tentang ini sebelum aku pergi ke alam Dewa Naga, atau sesuatu mungkin. Kamu tampak sangat berhati-hati dan ragu-ragu. Dan kenapa aku merasakan sedikit kerahasiaan darimu? Mata Xia Tiyue sedikit bersinar. Apakah kamu melakukan sesuatu yang sebaiknya tidak diungkapkan di alam Dewa Naga? Tidak, aku tidak melakukannya. Yunce segera menggelengkan kepalanya. Ini masalah pribadi saya. Aku akan menanganinya sendiri. Apa yang terjadi antara dia dan Sensi benar-benar tabu. Bahkan Xia Qingyue atau Mu Suanyin pun tidak tahu tentang hal ini. Sejauh ini, Xia Qingyue telah menunjukkan kelihayan yang sangat besar. Khawatir dia akan melewatkan sesuatu jika mereka melanjutkan topik ini. Yunce dengan paksa mengubah topik pembicaraan dan berkata, aku sudah lama ingin menanyakan hal ini, tapi, benda apa yang kamu bawa di lehermu? Tatapan Xia Tiyue membeku sesaat. Dia tidak memberinya jawaban. Satu-satunya motif Yunce adalah untuk mengalihkan perhatian Xia Qingyue, tapi reaksinya yang tidak biasa justru menarik minatnya. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya, ada apa? Aku belum pernah melihatmu memakai pakaian seperti ini, tapi kamu memakai yang ini dekat dengan tubuhmu, dan kamu belum melepasnya bahkan ketika kita baru saja meniduri Qianye Fantian, katakanlah, itu bukan hadiah dari orang lain, benarkah? Kekanak-kanakan, Xia Qingyue mendengus sebelum melepas cermin bundar di lehernya. Kamu boleh melihatnya jika kamu mau. Yunce menerimanya dan melihatnya. Dia kemudian bertanya dengan bingung, ini terlihat seperti cermin perunggu yang sangat biasa. Kenapa kamu memakai ini? Ibuku menyerahkan ini padaku, kata Xia Tiyue. Gambaran mendalam tentang ayahku, Yuanba, dan diriku yang lebih muda tersimpan di dalam. Itu juga satu-satunya, yang dibawa ibuku ketika dia meninggalkan ayahku. Yunce sudah mendengar akhir cerita Yue Wuya dan Yue Wugu dari Mu Suanyin, jadi kata-kata Xia Qingyue menyebabkan ekspresinya sedikit menegang. Cermin perunggu di tangannya tiba-tiba terasa agak berat, dan gerakannya menjadi lebih hati-hati. Begitu, bolehkah saya membukanya dan melihatnya? Lakukan sesukamu, kata Xia Qingyue. Yunce dengan lembut membuka cermin perunggu untuk memperlihatkan gambar mendalam yang panjangnya sekitar 3 inci. Di dalam gambar yang dalam itu ada seorang pria berusia sekitar 30 tahun dan sepasang anak berusia sekitar 3 hingga 4 tahun. Yunce segera menyadari bahwa pria itu adalah Xia Hongyi yang lebih muda. Berbeda dengan dirinya yang tenang saat ini, Xia Hongyi dalam gambaran mendalam tersenyum dan bersemangat. Gadis itu tampak seperti ukiran batu giok. Dia sangat kecil dan muda, tetapi bayangan kecantikannya sudah terlihat saat itu. Anak laki-laki itu bahkan lebih muda dari gadis itu, tapi tubuhnya sama sekali tidak sesuai dengan usianya. Meski usianya baru 3 tahun, ia hampir bisa dikatakan bugar. Aku tidak tahu kamu semanis ini ketika kamu masih muda, Qingyue, kata Yunce sambil tersenyum. Kenangan masa kecilnya tentu saja kabur pada saat ini, dan dia jarang bertemu Xia Qingyue sampai mereka menikah pada usia 16 tahun.
Itulah sebabnya kesannya terhadap Xia Qingyue sebelum dia berusia 16 tahun tidak jelas meskipun mereka tinggal di kota yang sama dan bertunangan sejak lahir. Adapun Yuanba, kurasa itu bukan hanya setelah kamu dewasa. Bahkan ketika kalian masih muda, kalian berdua sama sekali tidak terlihat seperti kakak dan adik. Xia Tiyue terdiam. Yunce mendongak dan berkata, jika ibumu merahasiakannya selama ini, maka... Baiklah, cukup. Xia Qingyue memotongnya sebelum dia bisa menyelesaikannya. Saya tidak ingin mendengar ini. Yunce berhenti bicara dan menurunkan pandangannya. Dia baru saja hendak melipat cermin perunggu itu ketika tiba-tiba, alisnya terangkat ke atas. Di dalam cermin perunggu, Xia Hongyi tampak sama persis seperti sebelumnya. Namun, anak yang berdiri di sampingnya hanyalah seorang anak laki-laki kurus dan tampak kekanak-kanakan. Ini adalah satu-satunya dua orang yang berada dalam gambaran mendalam. Tidak ada Xia Yuanba yang berotot, dan Xia Qingyue tidak terlihat dimanapun. Kerutan di keningnya tiba-tiba semakin dalam, dan dia menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Ketika dia melihat gambar yang mendalam sekali lagi, semuanya kembali normal, ada Xia Hongyi, Xia Yuanba yang berotot, dan Xia Qingyue sekali lagi. Aku pasti sedang melihat sesuatu sekarang. Apa yang salah? Perubahan ekspresi dan kepala gemetar Yunce yang tiba-tiba memicu tanggapan dari Xia Qingyue. Tidak ada apa-apa. Pikiranku menjadi kosong sesaat. Itu mungkin karena saya menggunakan terlalu banyak energi yang sangat besar. Yunce melipat cermin perunggu itu dengan hati-hati sebelum menyerahkannya kembali ke Xia Qingyue. Ibumu adalah ibu mertuaku, tapi aku tidak pernah mendapat kesempatan untuk bertemu langsung dengannya. Ini akan tetap menjadi penyesalan besar dalam hidupku. Aku berharap hidupnya di dunia lain akan bahagia dan tanpa beban. Xia Qingyue menerima cermin perunggu itu dan menaruhnya kembali di lehernya. Dia belum pernah melepasnya sekalipun selama beberapa tahun terakhir sampai sekarang. Alam Dewa Raja Brahma. Kata-kata yang jelas-jelas memimpin Xia Qingyue telah meninggalkan duri beracun di sisi Qianye Fantian. Mustahil untuk mengabaikan atau melupakan semua yang dia katakan. Jika seseorang yang terkena energi iblis bayi jahat juga diracuni dengan racun pembunuh dewa absolut, akankah hal itu menciptakan perubahan yang cukup drastis sehingga bahkan bisa membunuh seorang kaisar dewa? Tidak ada yang tahu jawabannya karena hal itu belum pernah terjadi sebelumnya di dunia saat ini, dan itulah mengapa ketakutan akan hal yang tidak diketahui begitu menakutkan. Terlebih lagi, miriat kesengsaraan adalah hasil dari racun mutiara racun langit dan energi iblis bayi jahat yang digabungkan menjadi satu. Itu adalah dua kata paling menakutkan di seluruh primal chaos sejak zaman kuno. Akibatnya, meskipun Qianye Fantian tahu bahwa Xia Qingyue sedang mencoba melakukan sesuatu padanya dengan kata-katanya, dia masih ingat setiap kata sampai-sampai terganggu. Pada titik ini, dia masih tidak tahu bahwa ada iblis yang menakutkan telah datang, ditanam di dalam tubuhnya. Ketika mutiara racun langit telah mendapatkan kembali roh racunnya, bukan hanya energi racunnya yang akan beregenerasi dengan lebih cepat. Sky Poison khusus yang dihasilkannya juga memperoleh kehidupan dan kesadarannya sendiri. Tentu saja, pengendali kehidupan dan kesadaran baru ini tidak lain adalah He Ling dan Yunce. Ketika mereka memasukkan racun langit ke dalam tubuh Qianye Fantian tanpa terdeteksi, mereka memerintahkannya untuk diaktifkan 6 jam kemudian. Jadi 6 jam kemudian, sebelum Yunce dan Xia Qingyue kembali ke alam Dewa Bulan, racun langit telah melaksanakan perintahnya persis seperti yang dijanjikan. Di dalam kuil, Qianye Fantian sedang bermeditasi dalam diam ketika tiba-tiba,
dia membuka matanya dan mulai gemetar hebat dan kehilangan kendali atas auranya. Raja Brahma ke-9 yang menjaga di depan kuil merasakan jantungnya berdebar kencang saat dia berbalik untuk melihat Kaisar Dewa. Dia tidak bisa mengingat kapan terakhir kali aura Qianye Fantian bereaksi sekeras ini. Ada apa, Kaisar Dewa? Qianye Fantian gemetar lagi dan terjatuh ke depan setelah dia selesai mengajukan pertanyaan. Asap hitam pekat keluar dari tubuh Kaisar Dewa dan mengubah kulitnya menjadi hitam hanya dalam sekejap mata, dan rasa dingin yang mengoyak jiwa mulai menyebar dengan kecepatan yang mustahil ke seluruh kuil. Ini adalah ekspresi Raja Brahma ke-9 berubah drastis. Wabah energi iblis. Tapi bukankah Yun Ce baru saja memurnikan Kaisar Ilahi beberapa jam yang lalu? Kenapa sih? Bukan itu saja, wabah ini sebenarnya terlihat lebih buruk dibandingkan wabah sebelumnya. Mata Raja Brahma yang ke-9 tiba-tiba menyusut menjadi seukuran jarum sebelum dia bisa menyelesaikannya. Itu karena cahaya berwarna hijau tua telah keluar dari tubuh Qianye Fantian tepat setelah energi hitam itu. Pada titik ini, wajah Qianye Fantian menjadi terdistorsi oleh rasa sakit dan penderitaan. Kekuatan racun langit terbangun dengan kekuatan penuh seperti Dewa Iblis Hijau, membawa serta Dewa Iblis Kegelapan yang sudah ada di dalam tubuh Kaisar Dewa. Racun, itu racun. Wow, pada levelnya, dia seharusnya kebal terhadap semua kutukan atau racun, tapi Qianye Fantian menderita begitu banyak rasa sakit hingga wajahnya menjadi berubah seperti wajah hantu. Mengeluarkan jeritan kesakitan yang tak terukur dan ambruk ke tanah, Sang Kaisar Dewa sebenarnya tidak bisa bangkit kembali sampai dia gemetar dalam waktu yang lama. Raja Brahma ke-9 menyaksikan dengan tak percaya aura Qianye Fantian menjadi lebih kacau dari sebelumnya. Kekuatan Kaisar Dewanya tidak hanya gagal menekan cahaya hitam yang mengamuk di dalam tubuhnya, bahkan lebih buruk lagi terhadap cahaya hijau yang mendinginkan jiwa yang menyiksa tubuhnya.